Salam Tuhan bersamamu. Saudara-saudari senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan pada hari ini gereja merayakan perayaan peringatan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan kita semua diundang untuk kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, yang menyembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sangat berhubungan erat dengan perayaan pesta atau peringatan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ia masuk dalam biara dalam usia yang muda, dan tentu ia juga meninggal dalam usia yang sangat muda. Dan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus telah menjadi doa yang menjadi patron bagi para misionaris, ya, karena bagaimana kecintaan dia kepada para misionaris melalui doa-doanya. Ia tidak berada di tanah misi, tetapi melalui doanya ia menunjukkan betapa besar cintanya, perhatiannya bagi para misionaris yang berada di tanah misi. Dan tentu Santa Teresia sendiri mewujudkan misi itu di dalam kehidupan setiap harinya. Bagaimana kesederhanaan hidupnya menjadikan dia memahami kekudusan dan keilahian Allah itu. Santa Teresia mengajarkan kita bahwa menjadi kudus itu sederhana, menjadi kudus itu mudah, ya. Bukan melakukan hal yang besar. Santa Teresia menjadi kudus dengan melakukan hal-hal yang kecil, ya. Hanya ketika ia begitu mencintai apa yang ia lakukan, ia menemukan cinta sejati di situ. Ketika ia mencuci piring, ketika ia memasak, ketika ia membersihkan rumah, ketika ia mencuci pakaian di dalamnya, dia melakukan itu dengan penuh cinta dan dia menemukan kebahagiaan di dalam pelayanan dia. Saudara-saudari, melalui hal-hal kecil, melalui pelayanan kecil yang kita lakukan, kita mampu melihatnya kasih, cinta, dan kekuatan ilahi Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan dengan ketulusan hati, kita melakukan dengan cinta sejati, disitulah makna dari kerendahan hati. Yesus hari ini dalam Injil mengingatkan kita bahwa kita mampu mengenal Allah, kita mampu menerima Allah, kita mampu mengerti maksud Allah ketika dengan rendah hati membuka diri kita kepada Allah. Ketika kita menyambut Allah di dalam kehidupan kita, kita sesungguhnya telah membiarkan Allah bekerja bagi kehidupan kita. Ketika Yesus berbicara tentang anak kecil, ia berbicara tentang bagaimana cinta sejati seorang anak yang begitu mengandalkan orang tua di dalam kehidupannya. Ia tidak peduli ada beras, ada makan. Ia tahu bahwa segala kebutuhannya akan terpenuhi. Ini adalah sifat dari mengandalkan. Kita pun sebagai orang beriman, kita adalah anak. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan
sebagai satu-satunya Bapa kita, kekuatan kita, hidup kita, maka tidak ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kebingungan di dalam hidup kita. So kita percaya akan keilahian Allah, akan keagungan dan kebesaran Allah. Dan itulah Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ia menaruh seluruh kehidupannya, walaupun ia adalah seorang wanita muda, seorang gadis muda, tetapi ia menaruh seluruh kehidupannya, mengandalkan Tuhan, dan ia menyerahkan secara total kehidupan kepada Allah, dan ia menemukan cinta sejati. Kita pun, kalau ingin menemukan, memaknai cinta sejati dalam kehidupan kita, maka serahkan secara total hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi Allah. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita. Dan semoga kita boleh merayakan perayaan cinta sejati Allah dalam seluruh hidup dan karya kita dengan kasih dan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.